Selamat siang, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Elia, Grisilia, dan Patricia akan mempresentasikan hubungan asam basa dengan bad bomb. Berikut adalah pertanyaan yang akan kami jawab pada presentasi kali ini. Yang pertama, apa yang menyebabkan bad bomb dapat melebur jika dimasukkan ke dalam air? Yang kedua, asam basa apakah yang terdapat pada bad bomb? Yang ketiga, kenapa bad bomb dapat tetap berbentuk bubuk sedangkan bad bomb terbuat dari bubuk? Berikut adalah hipotesis atau dugaan awal pada presentasi kami kali ini. Bad bomb yang dibuat dapat melebur dengan cepat dan sempurna tanpa menyisakan bahan-bahan lain. Berikutnya adalah hasil data penelusuran. Pada percobaan kali ini, kami akan melakukan percobaan bad bomb yang diketahui tersusun dari senyawa asam dan basa. Menurut Tamara Anastasia, bad bomb adalah aksesoris mandi. Bad bomb umumnya diletakkan di dalam air hangat yang dapat digunakan untuk berendam. Reaksi bad bomb saat dimasukkan ke dalam air yang kami dapatkan adalah bad bomb yang tadinya berbentuk akan melebur dan bereaksi atau menimbulkan busa-busa di dalam air dan lama-kelamaan habis menyatu dengan air dan memberikan buih-buih kecil serta warna pada air. Setelah melakukan percobaan dan mencari materi, maka kami akan membahas pertanyaan yang sudah kami lampirkan tersebut. Setelah mengetahui reaksi yang diberikan, maka kami akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah ditampilkan sebelumnya pada slide pertanyaan. Yang pertama, apa yang menyebabkan bad bomb dapat melebur jika dimasukkan ke dalam air? Nah, hal itu dikarenakan adanya campuran antara asam sitrat sebagai asam lemah dan soda kue atau natrium bikarbonat sebagai basa lemah yang jika digabungkan akan bereaksi dan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida inilah yang akan memunculkan gelembung. Namun, perlu diketahui bahwa asam sitrat dan soda kue belum bisa bereaksi jika tidak dimasukkan ke dalam larutan encer yang berbahan dasar air. Selanjutnya yaitu senyawa asam basa apakah yang terdapat pada bad bomb? Untuk senyawa asam, ada asam sitrat sebagai asam lemah, dan untuk senyawa basa, itu ada soda kue atau natrium bikarbonat sebagai basa lemah. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana membuat bad bomb berbentuk seperti bola dengan bahan dasar yang berupa bubuk. Ketika sudah mencampurkan semua bahan-bahan bubuk yang diperlukan, kami mencampurkan sedikit air sehingga tekstur yang dihasilkan itu lebih padat dan lebih mudah dibentuk. Dan untuk mempertahankan bentuknya, saat dimasukkan ke dalam cetakan, kami memberikan sedikit tekanan agar tekstur akhir yang dihasilkan itu lebih memadat. Walaupun begitu, tekstur final atau tekstur akhir dari bad bomb ini tetaplah rapuh sehingga kalian harus berhati-hati saat menyimpan ataupun menggunakan bad bomb tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah atau pengerjaan bad bomb. Yang pertama, sediakan semua alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, masukkan 2 sendok makan soda kue, lalu masukkan 1 sendok makan asam sitrat dan aduk hingga rata. Kemudian ambil botol spray yang sudah diisi air dan pewarna makanan dan jangan lupa tambahkan parfum jika diperlukan. Kemudian semprotkan pada adonan lalu aduk hingga rata. Semprot terus hingga adonan bisa dibentuk dan memiliki warna sesuai yang diinginkan. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan. Setelah adonan memiliki bentuk yang diinginkan, siapkan wadah yang berisi air dan masukkan bad bomb yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir adalah lihat reaksi yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan.
Dari percobaan bed bom yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa asam basa yang terdapat pada bed bom merupakan faktor utama yang membentuk fenomena letusan saat bed bom dijatuhkan ke dalam air. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.